fikihnya ya. Faslun, adapun ini yaitu satu pasal surutul wudu'i wa kadza al-ghuslu. Syaratnya wudu dan syaratnya apa? Mandi itu ternyata sama. Syaratnya wudu, syaratnya mandi juga sama. Itu komentarnya Kiai Syarif. Syurutul wudu'i wa kadza al-ghusli. Berarti syaratnya mandi dengan syaratnya wudu apa? Sama. Jumlahnya berapa? Asyaratun 10. Al-awwalu al-islamu. Jadi syarat sahnya orang berwudu itu statusnya harus muslim. Enggak muslim tidak sah. Ya Allah, karena memang orang non muslim itu bukan ahli ibadah. Ya. Sama kayak puasa itu. Orang-orang non muslim itu ada yang puasa loh. Tapi niat puasa dia dengan kita beda. Orang non muslim itu niat puasanya mungkin tujuannya biar sehat, kemudian biar ramping, biar turun apa? Timbangan. Kalau kita kan niat puasanya bukan itu. Niat puasa kita fardhan lillahi. Kalau pas puasa akhirnya kita turun 7 kilo berarti Tapi jangan dijadikan apa itu turunnya badan timbangan itu apa? Niat puasa, niat insun puasa supaya turun 10 kilo. Alhamdulillah saya kalau puasa turun 5 kilo. Nah pas lebaran naiknya 10 kilo. Jadi memuai lagi ya. Ya Allah. Kenapa Pak Ustadz orang non muslim itu tidak sah ya? Li'annahu ibadatun badaniyah li ghairi darurah wa laysa huwa min ahliha. Karena memang orang non muslim itu tidak termasuk orang yang sah untuk apa? Melaksanakan ibadah yang semasa. Yang kedua apa? At-tamyiz. At-tamyiz itu anak kita itu. Bu, yang ibu gendong umurnya berapa itu? Itu udah bisa, maaf, cebok sendiri ya? Udah bisa pakai baju sendiri ya? Lalu baru 3 tahun loh ini. Wah, cepat sekali. Sebentar. Udah bisa bedain duit 100.000 sama 50.000? Iya, belum, berarti belum. Berarti belum tamyiz. Ya, belum tam. Biasanya anak-anak umur berapa kenal yang baru saja saya ceritain? 7 tahun ya? 6 tahun sudah ya? Berarti wudhunya anak ibu tidak sah. Yang sah itu kalau sudah umur berapa tadi? Kalau ngomong umur itu kan nanti perkembangan bocah beda-beda ya. Tergantung orang tuanya. Kalau diantepin aja 12 tahun juga belum tamyiz. Itu tadi 3 tahun dia udah bisa cebok sendiri karena diajarin ya, dididik. Rajin banget Bu ngajarin cebok umur 3 tahun. Karena anaknya banyak. Dia punya adik lagi nih Bu. Tapi dia belum punya adik lagi. Jadi karena anak banyak, jadi disuruh mandiri dari apa? Dari kecil. Iya benar. Emang orang dulu begitu Pak. Orang dulu anaknya 12, 13 udah. Lah, anak yang pertama nggendong anak kedua. Itu biasa zaman dulu itu ngerawat ya. Tapi tahu digendong sama Pak Ustadz Agus nggak? Sama itu? Dimomong ya. Oke, terus apa yang ketiga? Wasralis an-naqa mananya apa? An-nazafah, suci anil haidi wan nifasi, dari haid dan nifas. Warabi'u an-naqa amma yamna'u usulal ma' allati ila al-basharah. Jadi yang keempat itu syarat sah wudu dan mandi, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air terkena kulit. Apa misalnya? Ngecat, apalagi ya, jam tangan boleh ya. Terus apa lagi? Ibu-ibu suka bersihin ikan, ada apanya? Itu kadang-kadang mungkin yang sisiknya yang tipis itu ya. Terus apalagi itu?
Jam tangan. Emang kalau jam tangan pas wudhu nggak dicopot nggak? Iya. Cincin, ali-ali. Nah, itu kalau wudhu dicopot nggak Pak? Boleh nggak dicopot? Jadi kata Nabi, umpama kita pakai ali-ali itu, nanti pas wudhunya ditahrik. Apa ditahrik itu? Ya digerak-gerakin. Supaya air bisa masuk ke. Yang dimaksud itu, ini saya baca komentarnya ya. Allah yakuna apa tadi? Amma yamna usul ma'il basyarah. Yang dimaksud memang ainiyahnya. Memang catnya masih ada. Tapi bahwa ada orang kena cat, kemudian catnya diapain? Ya bersihin dah dengan segala cara. Tapi begitu selesai, waktu dibersihin hilang. Lah pas sudah kering kok masih ada Pak? Kayak ada bekasnya ya. Kata ulama begini. Untuk kasus-kasus semacam itu, baik mandi maupun wudhu, kalau yang hilang itu aininya, bendanya, itu tidak apa-apa. Ya itu harus. Tapi kalau bekasnya tidak makfu. Jadi kalau besok masih ada kelihatan apanya, putih-putihnya, itu makfu, ya. Alhamdulillah. Lilin juga sama itu. Lilin apalagi. Kalau suka masak ikan di pesmol itu ada apa itu? Kunyit ya. Kan tangan kita apa? Kuning. Bagaimana itu? Termasuknya dia bisa menghalangi air nggak? Kalau kunyitnya masih nemplok, tahu nemplok nggak? Nemploknya bahasa Betawi Bu. Berarti kan air nggak mungkin apa? Lah kita bersihin dulu tuh dia punya kunyitnya, ainiyahnya berarti kan bendanya. Nah saya tanya, begitu bendanya hilang, apa sisa bekasnya masih ada? Kalau namanya kunyit itu bisa berapa hari tuh ya. Makanya ada yang masih bujangan nggak sini? Nggak ada ya, nggak ada bujangan. Kalau mau ngelihat cewek jago masak atau tidak, lihat tangannya kuning atau tidak. Lah, terus aja deh. Ya Allah, jadi ainiyahnya itu. Zat. Ya Allah, ainiyah. Asarnya enggak apa-apa, namanya asar. Sama juga kasus tato. Lah, tato itu. Atau kalau orang perempuan tuh kalau pengantin pakai apa itu? Henna. Henna mah temennya macan, Bu. Pacar. Ya pokoknya begitulah ya. Itu kalau masih nemplok, apanya nemplok? Itu ainiyahnya ya tidak sah. Tapi kalau ainiyahnya sudah hilang, asarnya tidak masalah. Terus kalau cutek, orang dulu pakainya cutek tuh. Di kuku ya. Itu karena memang ainiyahnya terlalu tebal. Maka orang kalau pakai cutek tuh dia wudhu kayak mandi kayak dasar. Karena yamna'u usulal ma'i alaih. Paham Bu? Apalagi nih? Wan naqa'u anil haidi wan amma yamna'u usulal ma'. Terus yang kelima, wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Jadi jangan sampai ada di kulit kita, baik waktu kita wudhu maupun mandi, sesuatu yang menyebabkan air jadi berubah. Kalau kitab syarah bilangnya kaza'faran, seperti minyak za'faran, sondalin. Sondal itu apa ya? Ada yang tahu sondal enggak? Sondal itu minyak cendana, namanya sondal. Jadi minyak-minyak itu kan ketika kita wudhu, zaman dulu kan wudhunya pakai apa? Wadah gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Terus yang keenam, ini yang saya baru nemu tadi. Ini nikmatnya orang ngaji. Saya baru nemu tadi.
8 waktu mutolaah. Dulu ngaji wal ilmu bi fardiyati saya anggap biasa saja. Tapi ternyata begini, ini serius. Saya mau baca begini. Wasadisu ala ilmu bi fardiyati. Jadi syarat sahnya wudu dan mandi harus ngerti tentang fardu dan rukunnya wudu maupun apa bahasa ngerti ini, Pak? Paham. Apa bahasa paham? Bisa membedakan mana perkara rukun, mana perkara sunnah. Ayo kita urut. Ibu, dari pertama. Wudu ngapain dulu? Pertama ngapain dulu? Cuci telap. Jangan bilang cuci tangan. Yang pertama bilang apa? Mencuci telapak. Rukun apa sunat? Kita lagi mau checklist ini. Ini ibu benar-benar paham apa enggak ini? Sebab kalau nggak paham berarti selama ini wudunya dasar. Ini kitab syarahnya agak galak loh, Pak. Kitab syarah agak galak. Kita cek. Mencuci telapak tangan, hukumnya apa? Rukun apa sunnah? Ada yang bilang rukun. Madmadoh ya, madmadoh. Kumur, madmadoh. Hukumnya apa itu? Fardu, rukun apa sunnah? Oke. Istinsyak habis itu. Apa istinsyak? Menghirup air. Gitu, bukan dimasukin ke sini, gitu. Yuk, lumayan lah rasanya itu. Fardu apa sunnah? Oke. Berarti langsung cuci muka boleh nggak wudhu? Hah? Oke. Habis kita istinsyak terus langsung apa? Membasuhmu. Hukumnya apa? Fardu apa sunnah? Oke. Habis membasuh muka apa? Tangan, membasuh tangan baru, bukan telapak tangan. Beda kalau depan telapak tangan, kalau ini apa? Membasuh tangan hukumnya apa? Fardu apa sunnah? Oke, fardu. Habis itu kepala, membasuh kepala. Fardu apa sunnah? Oke, habis itu ngapain? Telinga fardu apa sunnah? Sunnah. Terus habis telinga, kaki fardu apa sunnah? Wal ilmu bi fardiyatihi, kata Kiai Syarih, adalah orang mengerti betul perbedaan mana fardu mana sunnah. Sehingga tidak sah wudunya orang yang tidak paham mana fardu mana sunnah, tidak sah. Nah, saya baca ini komentarnya. Atau ada orang saking awamnya menganggap semuanya fardu, itu juga tidak sah. Apalagi semuanya sunnah. Jadi titik sahnya itu wal ilmu bi fardiyati itu adalah memiliki kemampuan mengetahui bahwa dalam rangkaian ibadah wudhu itu ada dua jenisnya. Ada fardunya, ada dan itu harus bisa dibedakan. Sebab kalau tidak bisa membedakan itu, wudhunya tidak sah. Nah, ini saya baru dapatnya tadi, mohon maaf ya, agak telat saya pahamnya. Wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudi sunnatan. Tidak boleh perkara yang sunat kita bilang fardu di dalam hati, dan dibalik perkara fardu kita bilang apa? Makanya dia ditaruhnya berikutnya, harus bisa bedain dulu dong mana fardu mana sunnah, baru di situ nanti timbul keyakinan. Paham ya? Yang kedelapan wal ma'ut tahur, dan ini juga baru saya dapat tadi. Dan menggunakan air yang suci menyucikan pastinya, baik wudu maupun walau zannan lah. Meskipun, jadi begini, nanti kita bahas secara khusus jenis-jenis air. Walaupun suci menyucikan itu lahir dari sangkaan, bukan sesuatu yang diyakini.
ini psikologis air itu untuk orang Arab kan agak serius Pak, karena di zaman itu kan air harganya sangat apa? Mahal. Sehingga kalau bab fikih air itu makanya Imam Syafi'i agak detail karena di zaman dulu semua. Nah, kalau sekarang yo ngaji fikih bab air malah di Cianjur, kebalikannya Cianjur udah selesai air sekarang, Arab malah banyak air. Yang ke-10, yang ke-9 udah itu al-ma'ut tahur barusan tuh air suci. Yang ke-8 ya. Yang ke-7 Ibu tadi ada yang nggak Ibu masukin yang ketiga ya. Amma Ibu, kan yang ketiga bersih dari haid dan nifas ya. Itu ketiga. Yang keempatnya bersih dari perkara. Nah, itu tempatnya ada di situ. Ya. Ya, yang keempatnya bersih dari perkara yang menghalangi bertemu. Yaitu yang keempatnya ada di situ. Yang kelimanya mana? Ya, yang keenamnya? Ya, yang ketujuhnya? Tidak ini wa allayak takidah tadi itu yang ketujuhnya ada di situ. Enggak ada di situ. Ih, orang udah diomongin, Ibu ngobrol tuh. Udah saya sepaket itu. 6-7 sepaket tadi. Hah, ini repot. Udah. Ya udah saya ulang lah. Yang keenam, mengerti tentang fardunya wudhu dan rukunnya. Yang ketujuh, tidak meyakini bahwa fardu itu perbuatan sun. Baru yang ke-8, yang ke-8 baru air yang Yang ke-9 apa? Masuknya waktu untuk orang yang apa itu? Daimul hadas. Apa Bu? Masuknya waktu dan gak enak saya baca ini. Masuknya waktu lidaimil hadas. Oke. Ibu kenal orang beser nggak Bu? Ngapa? Ya netes bukan kencing mulu makanya. Itu dia kalau sholat gimana? Kalau orang laki gampang ya, Pak. Iya itu, Pak Ustadz Sarin. Tinggal diapain? Masa diikut? Pakaiin itu loh. Jangan pempes itu buat perempuan. Yang dari balon tuh apa namanya? Itu ya. Jangan diikat. Kelengur banget. Jadi orang laki pakai itu, pakai pengaman ya. Oke, orang perempuan baru pakai. Kan dia netes terus tuh. Sama juga istihadah. Istihadah itu berarti apa? Ya keluar darah terus, tapi bukan fi zamanil haid. Nggak sedang men, tapi keluar darah. Itu sama kasusnya dengan beser. Yang problem udah istihadah juga, beser juga. Betul. Bagaimana wudhunya? Pertama, seperti orang tayamum, tidak boleh wudhu kalau asar belum masuk, nunggu azan dulu. Begitu azan asar, langsung apa? Wudhu. Nah, begitu wudhu langsung sholat. Udah begitu cara sholatnya orang yang beser, begitu cara sholatnya orang yang guru saya almarhum Kiai Jazuli Usman itu, beliau sudah tidak ngimamin jamaah santri ketika sudah kena penyakit itu. Apa alasan beliau ketika sudah tidak ngimamin? Saya sudah daimul hadas. Makanya beliau tidak jamaah. Akhirnya diperintahkan menantunya namanya Kiai Mahfud Sirat. Sampai orang-orang seperti daimul hadas itu tidak bisa. Asarnya belum masuk dia wudhu sekarang nggak bisa. Itu seperti tayamum nggak bisa. Karena toharahnya masuk kategori toharah darurah. Paham ya Bu? Yang ke-10 mualat.
cara wudhu itu harus mualat. Habis basuh muka, jangan ngobrol dulu baru cuci tangan, jangan. Jadi basuh muka terus dilanjut dengan, sekarang lagi basuh muka kita ngantongin duitnya rega 100 juta. Pecahan 100 ribuan, berarti kan ya. Lagi wudhu basuh muka, duit 100 jutanya apa? Wah, bagaimana? Lanjut kita cuci tangan, membasuh tangan, apa mungutin 100 juta yang ngampar dulu? Ini contoh saja ini. Kan berarti antara membasuh muka dan tangan terjadi apa itu? Jeda. Apa boleh seperti itu? Tidak boleh. Tidak sah wudhunya orang kalau begitu. Makanya kalau mau wudhu, duitnya taruh dulu di bank. Wallahu a'lam bishawab.